Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai dengan pasal 53 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan saya akan membacakan ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang kelima dari Yesaya 53. Dan ayat-ayat lainnya dapat dibaca oleh umat Tuhan sekalian. Hamba Tuhan yang menderita, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam hidup ini, kita bisa mengalami berbagai-bagai bentuk penderitaan di dalam kehidupan kita. Ada penderitaan yang dapat kita alami disebabkan oleh karena kesalahan diri kita sendiri. Misalnya seseorang kedapatan mencuri dan dia digebuk dan akhirnya mengalami cedera dan memikul penderitaannya beberapa saat. Atau juga ada penderitaan yang dapat kita alami oleh karena kita mengkonsumsi minuman keras yang terlalu banyak dan akhirnya kita terjatuh, terluka dan mengalami banyak derita lainnya di dalam kehidupan kita. Atau juga ada penderitaan yang kita alami oleh karena lingkungan tempat kediaman kita tidak bersih. Sampah berhamburan di berbagai tempat. Kita tidak mengurusi lingkungan kita dengan baik dan bersih. Menyebabkan begitu banyak bakteri yang membawa berbagai penyakit yang menimpa diri kita dan juga sesama kita. Atau juga ada penderitaan yang dialami oleh diri kita karena kita berniat baik untuk mau menolong sesama kita yang tengah mengalami satu keadaan tertentu. Tetapi justru karena tindakan tersebut, kita yang hendak memberi pertolonganlah yang menjadi korban dan mengalami penderitaan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagian kitab suci yang kita baca dalam kitab Yesaya 52 dan 53 memberikan gambaran kepada kita tentang seorang hamba Tuhan yang rela menjalani dan mengalami penderitaan karena dia sedang mengemban misi Allah di dalam hidupnya. Dan penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan tersebut begitu berat dialami olehnya. Hal itu disebabkan oleh karena orang memandang hamba Tuhan itu begitu rendah. Dia dihina dan direndahkan di saat kehadirannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga hamba Tuhan tersebut ditolak, dihianati oleh orang-orang serumah. Dan juga orang menyalahartikan kehadiran hamba Tuhan tersebut. Dia malah dikira sebagai pribadi yang jahat, yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pada akhirnya hamba Tuhan tersebut di saat mengalami penderitaan, orang lalu memandang bahwa memang dia layak mengalami penderitaan dimaksud. Sebab dia tentu telah melakukan banyak tindakan kesalahan dan dosa serta kejahatan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ternyata melalui pembacaan kitab suci ini kita belajar bahwa manusia salah menilai hamba Tuhan yang sedang mengalami penderitaan di antara mereka. Dia menderita bukan karena kesalahan dirinya, tapi dia sedang melaksanakan sebuah misi besar dari Allah untuk keselamatan umat manusia. Dia justru sedang bertindak untuk bisa menolong orang-orang yang setengah ada dalam penderitaan. Tetapi justru dialah yang menjadi korbannya. Hamba Tuhan tersebut disalahartikan kehadirannya. Orang berpikir bahwa dia pantas mengalami penderitaan itu. Sehingga orang memandang dia dengan sebelah mata. Dipandang begitu hina di tengah-tengah kehidupan sesama umat manusia. Ternyata di sini manusia salah menilai hamba Tuhan dimaksud. Justru kalau hamba Tuhan itu tidak mengalami penderitaan, maka manusialah yang harus menanggung konsekuensi dari kesalahan dirinya. Manusialah yang harus menanggung derita itu dan mengalami penderitaan yang hebat di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di sini kitab Yesaya 52 dan 53 sedang mengingatkan kepada kita sebuah tindakan Allah yang sungguh luar biasa.
bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Dan Dia tidak tinggal diam menyaksikan penderitaan umat manusia. Justru Ia bergegas. Ia bertindak untuk menyelamatkan kehidupan kita umat manusia. Sekalipun untuk itu Ia harus menanggung penderitaan yang sangat hebat di dalam hidupnya. Dalam bagian yang kita baca tadi jelas, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari perenungan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan di dalam hidup kita. Selagi Tuhan masih percayakan kehidupan ini menjadi bagian bagi kita di bumi ini. Pertama, kita mesti menghidupkan di dalam diri kita rasa peduli pada sesama yang tengah ada dalam penderitaan dan kesusahan. Gerakan ini harus kita lakukan. Kita harus membangun rasa peduli, menghidupkan rasa peduli di dalam diri kita sehubungan dengan sesama kita yang tengah mengalami kesusahan dan derita di dalam hidup mereka. Dan rasa kepedulian itu harus kita tindak lanjuti dengan melakukan tindakan kasih yang nyata, dengan mengulurkan tangan kita dan memberi pertolongan kepada sesama kita yang tengah mengalami kesusahan dan penderitaan di dalam hidup mereka. Hal yang kedua, bahwa kita mesti hentikan kebiasaan kita di mana kita senang di atas penderitaan orang lain. Kita begitu bangga orang mengalami satu penderitaan dalam hidup mereka. Seringkali kita dengar ada yang mengatakan surasa. Kita mesti segera berhenti dengan model hidup yang demikian. Karena tindakan yang demikian adalah tindakan yang mengkhianati Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita belajar di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, di sana dengan jelas digambarkan kepada kita di saat kita bertindak untuk menolong sesama kita, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu berhenti dengan kebiasaan untuk senang di atas penderitaan sesama kita. Hal yang ketiga, jangan pernah menonton dari kejauhan atas segala kesusahan dan derita yang dialami oleh sesama di sekitar kita. Kita pasti ingat kisah yang dialami oleh orang kaya dalam cerita Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Pribadi itu tidak peduli terhadap orang yang susah yang ada di sekitarnya. Dan itu telah membuat dia kemudian ada di jurang yang terdalam. Dan dia tidak dapat memperoleh apa-apa di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, sekali lagi, kebiasaan kita dan perilaku kita menonton dari jauh
kesusahan dan derita sesama kita, dan menutup mata hati kita. Genggaman tangan kita begitu kuat untuk tidak terbuka memberkati mereka. Cara dan perilaku hidup yang demikian itu segera kita lepaskan di dalam diri kita. Karena itu justru akan mendatangkan penderitaan yang hebat bagi diri kita sendiri pada waktunya. Hal yang keempat, kita mesti menggerakkan sesama kita, bangun gerakan untuk kita saling mendorong, untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita ingat apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus, bertolong-tolonganlah menanggung beban hidupmu. Kita mesti saling membangun, saling menolong, dan gerakan ini harus kita hidupkan di dalam kelangsungan hidup kita. Dan hal yang kelima, jangan pernah mengumpulkan bagi diri sendiri. Sebaiknya, sekalipun kita bekerja sendiri, tetapi kita mesti bisa tahu berbagi dengan sesama kita untuk menikmati berkat yang Tuhan percayakan bagi diri kita. Kita pasti bisa mengerjakan bagian ini. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati hidup kami. Biarlah kami akan terus berefleksi dan memperbaiki hal-hal yang kurang berkenan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga kedamaian hidup bersama dengan sesama kami umat manusia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah besok ambil bagian dalam ibadah utama di gereja, di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Dan selamat mempersiapkan diri bagi para pelaku pelayanan, supaya berdiri atas nama Tuhan, mewartakan warta keselamatan dan seruan pertobatan bagi umat manusia. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati. Shalom.